Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bi ilmin wa amal. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, Ibu dan para santri yang semoga senantiasa diberikan kesehatan dan mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam mengkaji, mendalami ilmu-ilmu syar'i, terutama kita warga Muhammadiyah tentu mengetahui HPT setidaknya itu menjadi rujukan yang sering sekali dijadikan istihad dalam menghadapi persoalan-persoalan fikih, terutama baik fikih ataupun aqaidiyah. Kenapa kita perlu mengkaji? Supaya kita tahu juga apa sih selama ini yang didengar-dengarkan dengan himpunan putusan tarjih. Ternyata setelah kita baca-baca, alhamdulillah, saya coba membaca jilid 1 dan jilid 3, sementara jilid 2-nya belum sampai sekarang belum terbit. Katanya mau diterbitkan, tapi sampai sekarang belum bisa diterbitkan karena masih belum selesai. Alhamdulillah, di dalamnya benar-benar sesuatu yang sangat mendasar dalam akidah keimanan seseorang. Dalam HPT pertama itu yang kita kaji pada bulan lalu tentang iman kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah al-iman bil malaikah, iman kepada malaikat yang malam ini. Tadi disampaikan oleh Ustaz Sarwiji bahwa materinya tafsir tematik, tapi insya Allah ini juga masih tematik, Ustaz, karena masih tentang keimanan kan masuk kategori tematik. Saya kira kalau untuk tema-tema itu sudah banyak sekali. Nah, saya kemarin sempat berpikir bahwa kita ngaji bareng-bareng, bukunya ada, kemudian setidaknya kita pernah tahu bukunya dan materi apa saja yang ada di dalamnya. Karena nanti akan beda antara HPT dengan fatwa tarjih. Kalau fatwa tarjih itu banyak sekali yang menyusun. Itu ibaratnya kalau dalam khazanah keislaman itu fatwa tarjih itu seperti tafsirnya. Jadi ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir jadi pendapat-pendapat para ulama-ulama Muhammadiyah dalam mensikapi persoalan-persoalan fikih. Maka nanti akan ada beberapa perbedaan. Contoh yang paling menonjol sampai sekarang adalah tentang sholat Id di Bandung atau di Jawa Barat di Masjid Mujahidin. Sampai tahun ini itu sholat Idnya itu 2 rakaat betul, tetapi 1 takbir di PWM Jawa Barat sampai sekarang. Bahkan teman-teman Muhammadiyah yang lain kalau datang ke situ bingung gitu, ini gimana? Itu sesuatu yang menggunakan istihad yang mereka menurut ini juga ke HPT juga sebetulnya. Jadi itu fatwa tarjih maksudnya. Juga di Bandung juga di Masjid Mujahidin ada 2 yang berbeda dengan yang lain. Sholat taraweh. Sholat taraweh itu seperti sholat isya, persis seperti sholat isya. Jadi ya hanya tambahannya rakaat ketiga dan rakaat keempat itu pakai surat lagi. Maka orang yang datang kan ini sholat isya tapi kok jahar lagi ke rakaat ketiga itu. Nah, itu masuk kategorinya fatwa tarjih. Fatwa tarjih itu berarti pendapat-pendapat baik itu sekelompok ataupun individu yang nanti dituangkan di dalam sebuah buku. Nah, kita coba ke yang usulnya, yang dasarnya. Karena ini bahkan awal dirintisnya itu pada tahun 1935 atau 1355 Hijriyah. Jadi sangat-sangat sepuh nih dibandingkan Republik Indonesia, sepuh ini. Jadi dirintisnya, meskipun nanti terjadi penyempurnaan sesuai dengan muktamar. Nah, ini
diawali tahun 1935 atau 1355 Hijriah. Dan kemudian nanti disempurnakan tahun 1961 dan seterusnya. Jadi benar-benar buku ini murni yang belum terkontaminasi dengan persoalan-persoalan yang modern sebetulnya. Maka ketika kita membaca terutama Arabnya, karena kalau sudah terjemah Indonesia kadang-kadang bahasanya kadang bisa kita pahami, kadang-kadang bahasanya ya panjang lebar. Baik, Bapak Ibu para santri, kita coba masukin ke ayat. Ini saya tulis karena nyari file yang bisa di copy itu sulit, rata-rata PDF yang betul itu foto. Jadi saya tulis ulang lagi persis sesuai ini. Jadi saya tulis di sini sesuai dengan kitabnya. Saya baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita baca penggal demi penggal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihah. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna. Uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'. Uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'. Yazidu fil khalqi ma yasha'. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sedikit mengingatkan tentang mat. Yang kuning ini berarti dua harokat, mat tabi'i atau mat asli. Cara membacanya di ayun. Fa, ma, wa, ja, itu yang kuning. Na, la, ba, zi, ma, la, itu mat tabi'i, dua harokat. Dua harokat itu dua ayunan, satu ayun. Nah kemudian kalau yang biru ini berarti mat jaiz itu pilihan, bisa 2, bisa 4 sampai 5. Ini hanya satu pada ayat ini. Contoh uli, kalau 3 ketukan, kalau 2 ketukan atau 2 harokat uli a, uli a, uli a, uli a. Uli ajnihatim masna wa sulas. Karena terakhir wakof dipanjang. Nah kalau yang merah itu mat arid disukun atau mat wajib, berarti panjangnya sampai 6 harokat atau 2 ayunan. Coba baca yang merah. Ja'ilil malaika, ja'ilil malaika, ja'ilil malaika,
biasanya ada di satu metode belajar tahsin itu, kalau membaca yang 6 harokat itu nada tangganya tuh dibedakan. Itu berarti 3 ayunan atau 6 harokat. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'. Mat wajib sehingga harus panjang, sama dengan idza jaa nasrullah, idza jaa, 3 ayunan atau 6 harokat. Masya Allah, Masya Allah. Baik, moga kita baca bareng-bareng. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, alhamdulillah segala puji li bagi Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Artinya tidak ada pujian yang lain yang melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa kita, tidak ada yang paling hebat kecuali hanya Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Fatiris samawati wal ardh. Fatir artinya sama dengan khaliq. Nah, surah ini diambil dari ayat ini, Fatir. Tapi surah Fatir, surah pencipta. Fatiris samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Kata samawat itu memiliki makna jamak, berarti langitnya banyak, tapi buminya satu. Di Al-Quran selalu disebut bumi itu satu dan langit kadang satu, kadang banyak. Nah, ini tugasnya para ahli fisika ini yang tahu bagaimana kok langit banyak kemudian buminya cuma satu. Ja'ilil malaikati rusula, ja'il menjadikan malaikat sebagai utusan. Perbedaan fatir dengan ja'il, kalau fatir itu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada, sementara ja'il menjadikan sesuatu dari sesuatu yang ada. Jadi membuat fungsi. Contoh, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika qala rabbuka lil malaikati, Tuhan berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku sungguh akan membuat di bumi ini khalifah. Khalifah itu adalah pengganti, pewaris. Maka Allah ciptakan manusia bukan di bumi tapi di langit. Setelah di langit, baru kemudian difungsikan sebagai khalifah di bumi. Ayat itu tidak berbunyi inni khaliqul khalifata fis sama, padahal Adam diciptakan di langit bukan di bumi. Maka kata ja'il digunakan karena Adam diciptakan di langit dan akan berfungsi sebagai pewaris bumi di bumi. Maka pada ayat 30 surah Al-Baqarah itu menggunakan kata ja'il. Pada ayat ini ja'ilul malaikati rusula, Allah jadikan malaikat sebagai utusan. Rusul jamak dari rasul, yang artinya malaikat itu memiliki banyak tugas.
sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'. Malaikat itu ternyata punya sayap. Ada yang 2 sayap, ada yang 3 sayap, ada yang 4 sayap. Dan ini yang menggambarkan adalah langsung penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menjelaskan bahwa malaikat punya sayap adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yazidu fil khalq, bahkan Allah menambahkan pada ciptaannya itu ma yasha, sesuai dengan kehendaknya. Maksudnya Allah kadang membuat lebih dari 4 sayap itu mampu sesuai dengan kehendak Allah. Inna Allah, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, Allah kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini mendasari keimanan kita kepada malaikat. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis Muslim, hadis yang ke-2996, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqatil jannu min marijin min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Khuliqatil malaikah, malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jan, dan jin diciptakan dari marijin min nar. Marijin min nar itu kalau bahasa Jawa ini apa ya? Api, nyala api nih, yang paling atas itu apa nih? Yang warnanya lebih ke kuning-kuning itu. Jadi apa nih? Enten jenenge boten. Jadi ujung-ujung api itu. Tapi bukan asapnya, masih api-api yang penghujung atas mungkin apa. Biasanya kalau kita membakar kertas itu di atas itu, yang api paling atas itu kertas dibakar. Itu marijin min nar. Jadi kalau bahasa yang lain bisa dipahami, marijin min nar ini adalah api yang paling tidak panas dibandingkan api yang lainnya. Dia tetap panas tapi yang paling. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan Adam diciptakan sebagaimana yang telah ada pada kalian, yaitu diciptakan dari tanah. Ini hadis Nabi SAW, hadis sahih yang bisa dijadikan sebagai referensi dan sumber. Kemudian al-imanu bil malaika, dalam HPT disebutkan yajibu alaina, diwajibkan atas kita, an-nu'mina, untuk percaya, bi annahu lillahi ta'ala, bahwa milik Allah Ta'ala malaikah, punya malaikat. Dan malaikat itu uli ajnihah, memiliki sayap. Masna, ada yang 2, ada yang 3, ada yang rubah 4. Wa annahum, dan sungguhnya malaikat-malaikat itu ibadun mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan, hamba-hamba yang dimuliakan. La ya'sun, tidak pernah durhaka Allah kepada Allah. Ma amarahum, terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi tidak pernah bantah, tidak pernah beralasan sami'na wa ta'na sendikodauh ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka ketika diperintahkan langsung mengerjakan. Ciri yang lain, wala ya'kulun, tidak pernah makan, wala yashrabun, tidak pernah minum. Karena kalau orang makan dan minum, makhluk yang makan dan minum pasti membutuhkan, pasti ada motif, pasti ada sesuatu yang diinginkan. Karena malaikat tidak makan dan tidak minum, maka tidak ada hasrat. Wala yatazawwajun, dan juga tidak menikah. Wala yanamun, tidak pernah tidur. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak menikah, berarti tidak punya hasrat. Yusabbihuna al-lail, dan selalu bertasbih, lail wan nahar, malam dan siang, sepanjang masa. La yaftarun, tidak pernah berhenti, itu bertasbih terus siang malam, terus sampai
diriwayatkan dalam sebuah hadis, asyra alaf, itu 10.000 malaikat itu turun ke bumi, dan terus seperti itu mereka kerjanya ya bertasbih. Walikuli wahidin minhum, dan setiap masing-masing dari malaikat itu maqamun, memiliki posisi atau maqam, maklumun, yang telah ditetapkan, memiliki kedudukan atau tugas yang telah ditetapkan. Faminhum, dan di antara malaikat itu hamalatul arsy, pembawa arsy, pemikul arsy. Wa minhum, dan di antara mereka juga ada safar, utusan. Contohnya Jibril diutus untuk menyampaikan wahyu. Kemudian ada Mikail. Kemudian dalam Quran ada juga malaikat maut, dan seterusnya. Wa minhum hafadhah, ada juga malaikat yang ditugaskan sebagai hafadhah, itu penjaga atau pencatat amal. Wa minhum katibah, ini pencatat. Ini maaf, kafnya hilang. Wa minhum katibah, pencatat. Wa la yajuzu lana, dan kita tidak dibolehkan an-nasifa, untuk menggambarkan malaikat illa bima warada anis-syara, kecuali sesuai dengan yang telah diterangkan oleh syarat, baik itu Al-Quran ataupun hadis. Dari sini jelas, tegas, HPT menegaskan bahwa kita nggak boleh membayangkan atau menambah-nambah ciri-ciri malaikat selain apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah ataupun hadis Nabawi. La yajuzu lana, kita tidak boleh an-nasifa malaikatan, untuk menggambarkan atau membayangkan atau menambah-nambah ciri-cirinya illa bima warada an syarat, kecuali apa yang sudah ada dari syarat yang telah dijelaskan di dalam syarat. Peringatan ini, perhatian, setiap ada pembahasan selalu ada tanbih. Lam yutolibnallahu bi anna lama mahiyata malaikatin. Lam yutolibnallah, tidak dituntut, Allah tidak menuntut kita. Bi anna lama, untuk mengetahui. Jadi Allah tidak menuntut kita untuk mengetahui mahiyata malaikatin, mengetahui hakikat malaikat secara detail. Jadi kita tidak harus mengetahui malaikat secara detail, bagaimana istirahatnya, kemudian terus ngumpulnya di mana, terus gimana jenisnya, kemudian kadang meeting dan sebagainya. Terus, nah, kesukaannya apa, terus bagaimana dan seterusnya, kita tidak dituntut untuk mengetahui itu, karena memang rumit dan sulit untuk mengetahuinya, akan menghabiskan waktu dan akhirnya justru akan terjebak ke dalam hal-hal yang tidak penting akhirnya. Tetapi yang diperintahkan oleh Allah kepada kita adalah al-iman, percaya, yakin dengan adanya biwujudihim, adanya malaikat. Seperti kita yakin ada malaikat kanan kiri yang mencatat kita nih. Nggak perlu kita tanya, kita cek kodam gitu. Kan ada istilah cek kodam nih. Kita yakin saja bahwa ada malaikat kanan, malaikat kiri, malaikat pencatat amal, ada malaikat juga yang menyertai, ada malaikat yang membawa rahmat, ada malaikat yang siap-siap mencabut nyawa, ada malaikat dan seterusnya. Yakin, beriman biwujudihim, akan adanya malaikat. Wa qad ra'ahumul anbiya fi suratin basyariyah. Nah, pengecualian bagi para nabi. Para nabi mereka diperlihatkan malaikat dalam wujud manusia, rupa manusia, wujudnya wujud manusia. Para nabi terkhusus Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu pertama, beliau bertemu langsung seseorang yang
tidak tua, tidak muda, nah wujudnya manusia. Kemudian ketika beliau mengajarkan tentang ihsan juga ada tidak tua, tidak muda datang di depan Rasul sambil duduk bersila, kemudian diskusi, sahabat bingung, ini orang mana? Orang asing tapi kok pakaiannya tidak kelihatan letih. Dia bukan dari perjalanan jauh, seperti orang penduduk asli, tapi tidak ada yang kenal. Tiba-tiba duduk di depan Nabi dan bertanya kepada Nabi, bukan bertanya tapi mengintegrasi Nabi. Mau Islam, apa itu Islam? Sampai Nabi mengatakan orang yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Kemudian ketika Nabi menjawab apa itu Islam? Islam adalah syahadat an la ilaha illallah. Benar. Bala. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Benar. Kok benar. Jadi bertanyanya adalah lebih kepada mengintegrasi. Para sahabat kaget gitu. Ini orang nanya Nabi tapi kok membener-benerin gitu. Kami saja nggak ada yang berani gitu. Ketika Rasul sudah menyampaikan wahyu ataupun menasihati para sahabat, semuanya sami'na wa ta'na. Nah ini nanya tapi kok mengatakan benar gitu. Bahwa yusaddiqu ma yaqulu Nabi, dia selalu membenarkan Nabi. Nah saat itu ketika sudah selesai, pemuda tadi, orang laki-laki tadi pergi. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi, siapa ya Nabi? Disebutkan itulah Jibril, dia datang dalam wujud manusia. Nah ini yang diberikan kelebihan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahiriha, dan juga dalam bentuk yang lain. Waqat tawatara khabaru dzalik. Nah, riwayat-riwayat tentang malaikat itu mutawatir. Apa itu mutawatir? Kan dalam hadis itu ada 4 tingkatan nih. Yang diterima ada 3. Kalau hadis itu diriwayatkan didengar dari Nabi lebih dari 10 orang, dan masing-masing sahabat 10 orang itu menyampaikan lagi lebih dari 10 orang lagi, tabi'in menyampaikan lebih dari 10 orang lagi, maka kalaupun satu berbohong, tidak mungkin akan yang lain tidak berbohong. Tidak ada kebersamaan dalam berbohong. Maka ini mutawatir. Jadi semuanya kuat. Tapi kalau kurang dari 10, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan itu masuk kategorinya sahih. Misalkan 3 berbohong, atau 3 lupa, atau 3-nya agak sepuh sehingga tidak bisa menangkap keseluruhan yang disampaikan Nabi. Ada 3 yang dia masih daya ingatnya bagus. Nah, 3 ini masih bisa menguatkan, maka ini kategori masih sahih, masih bisa diterima. Ada juga penerimanya mayoritasnya sudah usia atau anak-anak, atau memang sudah ini ada 2 kemungkinan. Kalau orangnya tidak pernah diketahui berbohong, tidak diketahui pernah membuat cerita-cerita halu, cerita-cerita yang aneh-aneh, tidak. Nah, ini kategorinya bisa jadi orang itu kadang lupa karena usia dan karena juga kondisi fisiknya, sehingga maksudnya kategorinya hasan. Tapi hasan li datihi, masih li datihi, hasan yang masih dekat dengan sahih itu masih bisa. Tapi kalau diketahui perawinya ini kok agak-agak sering lupa, sering apa, itu berarti hasan li ghairihi, itu sudah dekat kepada dhaif. Nah, mutawatir itu adalah riwayat yang tidak terbantahkan kebenarannya. Biasanya kaitan dengan mutawatir ini adalah hadis-hadis tentang akidah. Itu mutawatir. Termasuk juga sholat 5 waktu adalah mutawatir. Sehingga tidak ada satupun yang mengingkari sholat 5 waktu. Padahal di Al-Quran disebutkan berapa kali? Hanya 3 ya? Hanya 3. Tapi hadis Nabi SAW menyampaikan 5. Karena hadis ini disampaikan oleh Nabi dan didengar oleh banyak sahabat, dan juga para sahabat menyampaikan lebih dari 10 orang, dan kemungkinan hadis ini diragukan itu sangat kecil sekali, tidak mungkin orang bisa mendustakan itu, maka mutawatir. Sehingga sampai sekarang sholat 5 waktu tidak akan pernah terbantahkan, tidak akan pernah ada istihad yang akan mengurangi sholat 5 waktu.
Termasuk juga jumlah sholatnya. 4 rakaat untuk isya, 3 rakaat untuk maghrib, 2 rakaat untuk subuh. Itu meski berbeda madhab sekalipun, madhab yang sangat jauh seperti Hanafi dengan Hambali tidak akan pernah beda, karena riwayatnya mutawatir lebih dari 10 yang mendengar dari Nabi SAW. Sementara masalah doa, bacaan, misalkan bacaan ketika ruku dan sujud, nah itu tidak masuk mutawatir tapi masuknya sahih, sehingga ada yang membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ada juga Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yang Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli ini riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasul sudah sekitar 2 tahunan sebelum wafat. Rasul mendapatkan wahyu idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian Rasul diajarkan oleh malaikat untuk membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, dan Rasul selalu ketika ruku dan sujud membaca itu sampai wafat beliau ini. Sementara Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat yang lain, diantaranya Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Abbas dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa riwayat itu sahih. Nah, sahih itu nanti akan ada perbedaan. Dua-duanya sahih. Tapi kalau mutawatir tidak mungkin berbeda. Termasuk juga praktek sholat Id itu juga sahih. 7 termasuk takbiratul ihram atau 7 ditambah 1 takbiratul ihram. Itu riwayatnya tidak mutawatir tapi masuk kategori sahih. Sehingga ada kemungkinan beberapa hal yang beda. Selama ada riwayat yang sahih itu bisa digunakan, itu para ulama sepakat. Kalau Hasan, nah Hasan ini untuk dijadikan hujah itu agak tidak kuat karena rentan untuk diperselisihkan, rentan akan justru akan banyak perbedaan. Contoh yang Hasan itu kunut. Nah, kunut ini menggunakan hadisnya Hasan sehingga perbedaannya sangat tajam. Imam Ahmad tidak menggunakan kunut, bahkan mengatakan kunut itu merusak sholat. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kunut itu adalah menyempurnakan sholat. Kemudian Muhammadiyah mengikuti yang tanpa kunut. Nah, dia mengikuti yang pakai kunut. Ini sulit untuk dipaksakan karena masing-masing memandang hadis itu. Kita memandang hadis Hasan itu tidak bisa dikategorikan sebagai hadis sahih. Sementara pihak yang lain mengatakan bahwa hadis Hasan itu bisa dirofa, bisa diangkat kedudukannya tetap Hasan tapi diangkat dan dia bisa setara dengan sahih asalkan ada indikasi-indikasi yang lain. Beberapa hadis misalkan sesama kurang kuat dikumpulkan menjadi kuat begitu. Ada hadis yang tidak kuat tapi dikumpulkan menjadi kuat. Tapi kalau di kita itu meskipun banyak tapi kalau semuanya tidak kuat tidak akan bisa mengangkat menjadi hadis yang kuat. Tetap kedudukan hadis tidak akan bisa naik. Kalau turun bisa, tapi kalau menaikkan sebuah hadis tidak mungkin, kecuali yang riwayat lain itu lebih tinggi kedudukannya sahih atau mungkin mutawatir, itu baru bisa diangkat. Nah, terkait tentang malaikat, ini hadisnya jelas-jelas mutawatir, maka kita sudah kewajiban kita untuk meyakini bahwa malaikat itu ada dan memiliki tugas masing-masing yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Hanya saja masalah malaikat lebih detailnya jika tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam hadis-hadis sahih, maka itu tidak bisa dijadikan hujah, tidak bisa dijadikan argumen. Misalkan menggambarkan, nah yang berkembang di Barat itu ketika Islam masuk ke Spanyol, di sana mayoritas madhabnya adalah Maliki. Kemudian di Spanyol ini madhab Malikinya mulai tercampur dengan pendapat-pendapat lain, sehingga malaikat itu digambarkan bersayap, betul, masna, betul-betul bersayap.
dan tetapi wajahnya itu wajah wanita cantik. Jadi kalau Barat kan menggambarkan malaikat sehingga namanya angel. Kalau angel kan perempuan, nggak ada laki-laki angel. Jenisnya jelas perempuan. Kenapa jenisnya perempuan? Karena ada tak marbutoh, malaikah. Jadi kalau ada tak marbutoh ini selalu menunjukkan muannas. Nah, gambaran ini diilustrasikan oleh orang-orang Barat, terutama di era Aflarun, era pertengahan, dengan gambaran malaikat itu yang punya sayap dan punya wajah cantik. Sementara dalam pendapat mayoritas tidak. Oleh karena itu kita tidak boleh mengilustrasikan sesuatu yang di luar dari apa yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringkasan kajian kita tentang keimanan kita kepada malaikat adalah malaikat itu diciptakan dari cahaya, dan malaikat itu punya sayap. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Itu mutlak harus kita imani karena Al-Quran yang bicara. Itu sudah mutawatir, tidak boleh dibantah. Gak mungkin malaikat punya sayap, berarti telah mengingkari ayat Al-Quran. Karena ayat itu kan sudah menyebutkan sulah masna wa sulah suwaruba. Taat tak pernah durhaka, sendiko dawuh. Jadi selalu layak sunama amarullah. Tidak pernah misalkan malaikat diperintahkan untuk mencabut nyawa seseorang atau memberikan rahmat seseorang, itu salah sasaran, tidak. Yang keempat, malaikat itu tidak punya hasrat untuk makan dan juga tidak ada hasrat minum, tidak pernah menikah atau tidak menikah dan tidak tidur. Maka malaikat ini bukan jenisnya seperti manusia yang punya kepentingan. Malaikat bertasbih sepanjang waktu. Makhluk Allah yang bertasbih sepanjang waktu ya malaikat. Malaikat memiliki tugas masing-masing. Ada pemikul arsy, ada sebagai utusan, pencatat amal, pencabut nyawa, kemudian penjaga neraka, penjaga surga, dan seterusnya. Jadi malaikat itu masing-masing punya tugas yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, sekali lagi sebagai garis bawah yang perlu kita pegang, tidak ada yang bisa menggambarkan malaikat kecuali apa yang telah diwahyukan pada Allah Subhanahu, pada Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis qudsi ataupun hadis fi'li, hadis qauli, hadis takfir yang sahih tentunya. Ketika kita dapati banyak kisah-kisah, cerita-cerita, itu biasanya berangkat dari hadis-hadis dhaif yang kita kenal dengan hadis Israiliyat. Sampai kemana berapa kali dan kemana ke Mekah tanpa itu Israiliyat. Nah, Israiliyat kata sudah pernah dibatasi oleh Nabi SAW. Jangan dipercayai, jangan didustakan. Artinya gak usah dianggap. Janganlah tusaddiquhu wala tukadzibuhu. Jangan kau dustakan dan jangan kau percayai. Artinya anggap angin lalu cerita-cerita Israiliyat itu jangan sampai masuk ke dalam benak kita. Demikian bisa kita kaji pada malam ini. Ini dari halaman 15 sampai halaman hanya 2 lembar sampai halaman 16. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita sehingga kita kelak menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang benar-benar yakin dan imanan kamilan. Demikian dari kami. Tutup. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullahi wa fathun qarib. Basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.